Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Akhirnya berjumpa lagi di Biru malam hari ini jam 7 lebih berapa nih? 5:47. Ya, hari ini kita mau ngobrol apa nih, Fem? Hari ini kita mau ngobrol tentang pasangan hidup. Wah, Wow. ya kira-kira ada yang baper nggak ya? Ya, mungkin sebelum nanti kita undang apa untuk guest star kita, mungkin bisa ngasih tahu dulu, Fem, IG-nya, terus sekarang ada YouTube channel-nya, barangkali ada teman-teman bisa bergabung, bisa dapat informasi di sana. Apa, Fem? IG-nya? IG-nya siapa nih kok? IG-mu. Oh iya, ya saya Femi Rambu, YouTube-nya juga Femi Rambu. Ya, ini Femi baru bikin YouTube YouTube. channel, jadi teman-teman bisa follow, bisa subscribe, Subscribe. ya. Ya, kalau saya ini sesuai Instagramnya Dian_Nathanael. Oke, nah kita akan panggil langsung ya, Fem. Iya, betul. Ci Ike. Ya, Ini langsung dari Taiwan ya kok ya. iya nih, kita langsung dari Taiwan. Ya, kita undang ya. Halo. Iya, Ketemu ya, lagi. ya. Jadi hari ini teman-teman, guys, maaf rada reaksinya rada mungkin rada berlebihan dilihatnya, karena memang ini cici saya gitu ya, cici kandung saya. Kita satu dah. Wow. Jadi pasti ada ya begitulah gitu. Ya, saya manggilnya apa nih ya? Saya bingung jadi. Ya nanti mungkin lebih banyak Femi aja yang nanya. Nanti kalau ada yang dalam-dalam baru saya ikutan. Boleh nanya balik? Boleh nanya balik nggak? Oh, nggak boleh dong. Nggak boleh sih, nggak boleh. Aduh. Iya. Nanti mungkin perkenalin diri dulu. Jadi kan nggak cuma follower yang di Instagram saya, mungkin juga ada yang teman-teman yang Femi dari Sumba. Mungkin Ci Ike, Cici lagi. Saya manggilnya Non aja lah, Non. Ada yang lebih bersahabat lagi, cuma kayaknya kurang pantas kalau di sini. Gak boleh Non. kosong ya? Iya, nggak boleh, hati-hati. Ya, perkenalin diri, nama, terus status, aktivitasnya sekarang apa, dan tadi udah disebutin sih ya, berlokasi di Taiwan sekarang, stay-nya di Taiwan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ewinike Gunawan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya punya 1 adik laki-laki yang imut. Tolong Dia dong, tuh tolong. dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh, gemesin gitu. Gitu. Terus aku sekarang stay-nya di Taiwan.
di kota Taichung. Jadi kalau misalnya dari Indonesia itu bakal berhentinya mendaratnya di kota Taoyuan. Dari Taoyuan ke Oh Taichung ya. itu kira-kira 2,5 jam naik bis gitu. Terus sudah menikah, satu suami, dua anak. Anak pertama SMP kelas 1, anak kedua SD kelas 4. Terus di sini udah 17 tahun. Wah. Iya, apalagi? Berarti udah sama ya Jangan di Taiwan dihitung, sama di enggak, jangan Indonesia dihitung. jumlahnya sama Oh ya? iya, 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 betul-betul. Enggak, hampir-hampir. Oh, Beda hampir beberapa sama. tahun. Iya. Iya. Bisa dihitung lah ya umurnya berapa. Jangan dihitung umurnya, jangan. Iya. Ya, jadi sekarang stay-nya di Taiwan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang ke sana jalan-jalan atau mungkin study di sana, bisa kontak-kontak nih ya. Nanti mungkin bisa dikasih tahu, minimal dikasih tahu makanan yang enak. Pasti diajak makan, tenang aja. Eh, Ya, sesuai temanya kita langsung aja. Jadi temanya kan tentang pasangan hidup. Nah, tentunya yang jadi gestar nih sudah punya yang namanya pasangan hidup. Ya, nggak tahu yakin nggak bahwa itu pasangan hidupnya nanti mungkin bisa diomongin gitu ya, yakin apa enggak gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita dulu gitu ya, kan 17 tahun di Taiwan. Jadi pasangan hidupnya nih atau suaminya ya namanya itu Kopeng itu ceritanya gimana bisa sampai akhirnya menikah? Ketemunya kah? Eh, dan lain-lainnya gitu ya. Silakan. jadi, apa yang ini aku ketemunya di Taiwan, gitu. Jadi ya apa yang ini pacar pertamaku, gitu. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah pacaran. Eh, yang deketin banyak loh. Wuh. Kayak ngantri banyak ya nggak? Yang dapat Berarti jahat sambutan ya. tuh biasanya diam Berarti gitu, yang jahat dapat bingkisan-bingkisan. ditolak. Ah, Jahat dong, semuanya ditolak. kalau nggak sesuai ya kan, kalau kelihatannya effortnya kurang gimana ya nggak usah ya kan. Nah, ini nih nanti cari tahu nih. Betul betul. Aduh, ada mama join. Terus udah Ya, gitu, nanti, jadi hmm, sama selama penantian itu ya, memang menurut aku pasangan yang dari Tuhan itu sesuai waktunya Tuhan gitu. Jadi waktu aku datang ke Taiwan itu kan masih kuliah masuk tingkat keempat, masih skripsi gitu kan. Jadi aku pikir ya udah sekalian tanggung, selesaiin kuliah dulu sebagai bentuk bertanggung jawab kepada orang tua juga gitu. Baru baru mungkin mikirin pacar kayak gitu. Tahu nggak guys? Aku tuh 6 bulan di sini jadian malah. Jadian gitu malah sama si Aveng gitu. Ya awal pertamanya gitu ketemunya di Taiwan ini, sewaktu aku datangnya September, jadiannya Maret gitu. Ketemunya di gereja, pelayanan bareng, dia main bass, aku main piano Wis. gitu. Saya baru tahu loh, Ci. Ternyata ketemunya di Taiwan ya. Saya kira di Iya, Indonesia. enggak, dia soalnya Aveng kan dari Kalimantan kan. Jadi kalau dipikir-pikir nggak mungkin ketemu dari Kalimantan ke Cirebon, ke Pontianak. Cirebon kan ngapain kita ke Pontianak juga ya kan? Iya. Maksudnya persentasenya lebih kecil gitu. Jadi memang ketemunya Hmm. di Taiwan sini gitu. Hmm. Oke oke. terus apa lagi, Fem? Ini mungkin kalau Oke. ada dari teman-teman eh, apa, baik itu yang di IG saya, IG-nya Femi dan IG-nya Ci Yunike gitu ya. Mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Barangkali Betul. mama saya juga mau tanya gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mama mau Lanjut, bantuin apa Fem? jawab. Ada mau tanya apa nih Fem? Oke, pertanyaan selanjutnya, Ci.
apakah sebelumnya tuh Cici pernah mendoakan pasangan hidup sebelum ketemu Kak Apeng? Pernah. Jadi aku tuh kuliah, kan aku maksudnya sama teman-teman kosan gitu. Aku biasanya suka nulis diary dulu. Jadi di diaryku bagian belakang kita bareng-bareng gitu teman-teman satu kos nulis eh, karakter ciri apa syarat bukan Karakter syarat pasangan hidup. kriteria Ciri-ciri. untuk pasangan ya kriteria untuk pasangan gitu. Jadi aku memang tulis sih 1 sampai 10 kayak gitu dari yang cinta Tuhan, pokoknya dari yang syarat-syarat utama sampai syarat-syarat yang menurut aku oke gitu. Jadi aku tulis 10. Hmm. Itu Dan termasuk yang di mendoakan nggak? daftar Kalau itu, sampai mendoakan banget sih enggak sih. Cuma ya hmm, nulis pernah gitu. Kan nggak belum pernah pacaran deh, jadi masih membayang-bayangkan pacar ideal, pasangan ideal gitu. hmm, Kenapa kan oke, dari 10? apa tadi ya? Lupa mau nanya. Berarti kalau Cici ini ya tulis di kertas gitu ya, tulis di buku gitu ya. Oke, oke, oke. Terus 10-10-nya ada tuh di Kopeng. Sepuluh-sepuluhnya ada nggak? Kira-kira. Terus aku tuh nulisnya tuh di bagian bawah tuh romantis kira-kira poin ke 9 ke 10. Beneran loh. Romantisnya di poin ke 9 ke 10 gitu. Oke. Aduh, ya, ya. Lucu lah, lucu. Itu orang Indonesia kali ya. Jangan mengharapkan Ya. cowok-cowok Indonesia itu romantis. Tapi ternyata cewek-cewek tuh perlu diromantisin loh, ya nggak, Fem? Benar, benar. Ya, kita tahu lah. Wow. Tahu apa kok? Ya, ya tahu itu tadi statement itu kita tahu. Oh iya. Jadi untuk pria-pria tolong ya, tapi nggak usah lebay-lebay banget romantisnya ya kan. Cuma kenapa gitu ya? Tadi kan dibilang kalau yang ngejar-ngejar banyak gitu ya. Nggak tahu, mungkin udah ada beberapa yang juga nembak. Tapi kenapa gitu ya? Kok Apeng yang dipilih tuh kenapa? Padahal kan juga baru ketemu gitu ya, romantis enggak tadi. Mungkin ada cerita yang lain, mungkin ada hal apa yang diberikan sampai akhirnya dipilih. Mungkin yang lain juga ada dalam 10 kriteria itu gitu ya. Saya nggak tahu sih, mungkin gitu ya. Cuma kenapa kok sampai Apeng yang terpilih. orang ini gitu loh. Dulu aja saya waktu dikasih tahu tuh sempat syok-syok gitu ya. Wow, gimana sih oke gimana? Syok. Ya, saya ini seorang adik yang pengennya gitu ya, pengennya jagain seorang kakak gitu ya. Soalnya mungkin karena seorang laki-laki dari kecil saya kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa ngasih tahu gitu ya, kenapa kok sampai Kopeng yang dipilih yang akhirnya yakin bener gitu. Menurut aku ini versiku tuh Apeng orangnya apa adanya gitu, jadi nggak neko-neko dan punya visi yang sama, kedewasaan rohani yang sama, punya visi yang sama, terus cinta Tuhan. Menurut aku cowok yang cinta Tuhan itu punya daya tarik yang lebih gitu, lebih lebih ada karismanya. Jangan senyum-senyum dong, maksudnya Kan udah laku. kita ngomongin Apeng. Iya. Lanjut. Gitu apa adanya, dan menurut aku memang waktunya tepat gitu, bukan yang mungkin kalau misalnya SMA atau kuliah masih yang belum pasti atau memang waktunya belum tepat untuk dewasa kali ya, atau belum sampai kepikiran ke arah sana. Nah waktunya yang apa yang ini waktu yang lebih tepat gitu. Dan menurut aku penting banget punya pasangan yang sama visinya supaya bisa mengerjakan, karena hidup kita sih kalau misalnya sadar atau nggak sadar mestinya bukan menjalankan apa yang kita mau gitu, menjalankan apa yang Tuhan mau. Misalnya di poin yang sekarang kita menjalankan apa yang Tuhan mau di titik sekarang, setelah ini sudah kita jalankan, kita tuh maju untuk melakukan apa yang Tuhan mau lagi gitu. Nah kita butuh pasangan untuk bisa mendampingi kita di setiap musim melakukan apa yang Tuhan mau. Kan kadang-kadang kita poin yang punya pasangan supaya kita
dengan tujuan yang berbeda-beda gitu. Tapi mestinya pasangan itu poin utamanya adalah bisa bersama-sama kita atau bisa mendukung kita untuk mengerjakan satu kehendak Tuhan demi satu kehendak Tuhan demi satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kayak gitu. Dari serius Wow, ya. amazing, amazing. Berikan applause guys. Wow, 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 wow. Ini berat gitu ya, berat nih. Mungkin buat yang sudah menikah juga, kalau kalian salah punya pandangan pikiran juga bisa diperbaiki. Bukan cuma yang belum menikah gitu ya, atau belum punya pasangan. Yang sudah pun mungkin masih bingung arah kebersamaan apa gitu ya, bukan sama-sama menyukai Indomie, bukan gitu ya. Tapi kesamaannya yang tadi itu. Wow, 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 wow. Keren nggak? Keren nggak? Keren sih, mantap, mantap, mantap. Aduh, bercanda dulu. Oke. Terus apa lagi? Oke, Ci, mau nanya lagi, Ci. Waktu kok Apeng minta izin sama Om sama Tante itu gimana, Ci? Gimana tuh? Kayaknya Apeng itu minta izinnya pertama sama mama gitu. Sama Jadi, Tante? iya sama Tante. Jadi kayaknya aku lupa, kayak dia ngomong waktu telepon, karena kan kita di telepon mama di Cirebon kan. Jadi waktu telepon tuh si Apeng bilang, Tante boleh nggak selanjutnya manggil mama kayak gitu. Terus tapi Ngeri juga ya. Belum berani sama papa. Kalau sama papa masih om gitu. Kalau sama mama udah mama manggilnya gitu. Jadi maksudku dari pihak wanita ya, dari pihak kita mesti ngerasa oh nih orang serius gitu. Itu mungkin mamaku juga shock gitu, kenapa tiba-tiba gue nambah anak ya kan? Iya. Iya, betul-betul. Coba kita invite. Sudah hadir? Ya, bisa bergabung kalau sudah hadir. Yang bisa juga menjawab, kalau tadi kan Ike bilang ini Fem dia pacaran tuh sama Ko Apeng tuh yang pertama dan terakhir. Nah, Ko Apeng tuh berapa kali? Itu kan kita harus tahu gitu ya. Apa kita selanjutnya Ko Apeng apa bisa nongol sekarang? Masih bertugas di dalam ya. Iya kayaknya. Oh, masih bertugas ya. Belum saya. Nanti kita dengar versinya Ko Apeng gitu ya, biar enak gitu ya. Biar bisa saling menjelekkan. Terima kasih. Waduh. Jangan kok. Nah, waktu akhirnya mengambil keputusan untuk menikah itu usia berapa? Aku menikah 24. Muda ya? Berarti gua yang tua nih. Iya dong. 24 ya, Ci ya? Iya. Kamu berapa? Nggak usah nanya, nggak boleh nanya balik ya? Nggak boleh. Ya, nah mungkin tadi kan kita Cikanya 24, Kopengnya berapa waktu itu? 28 ya? Hampir 27. Hampir 27. Nah, tadi kan sempat dibilang gitu ya. Memang udah bahasanya memang sudah waktunya gitu ya. Nah, untuk kita tahu bahwa itu sudah waktunya tuh bagaimana? Itu kan salah satu indikasi ya, selain tadi didoakan, terus 10-10-nya itu ada, terus tadi sama-sama cinta Tuhan, pelayanan bareng, satu visi gitu. Tapi kan juga akhirnya ngeh gitu kalau memang ini waktunya Tuhan gitu ya. Nah, kita tahu itu waktunya Tuhan tuh gimana? Ini mungkin jawabannya mungkin agak abstrak kali ya, tapi ketika itu dari Tuhan yang akan kasih ketetapan hati di hidup kita gitu. Maksudnya
bukan cuma sekedar tanda-tanda misalnya over berapa atau dalam kondisi apa, tapi ketika Tuhan sudah, maksudnya Tuhan yang kasih damai sejahtera, Tuhan yang kasih satu ketetapan hati lah ya, apa sih ngomongnya kayak gitu. Terus aku pribadi sih waktu itu aku itu ngobrol, dapat peneguhan juga dari orang-orang di atasku kayak gitu, jadi dari papa mama, mereka oke. Dari papa mamanya Apeng mereka kasih oke. Termasuk dari gembala setempat, gembala di mana aku melayani di FCF Taichung ini, mereka juga kasih lampu hijau untuk aku sama Apeng bisa komitmen lebih lanjut kayak gitu. Dan menurut aku itu satu hal yang jadi peneguhan ya. Tuh, orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, termasuk orang-orang di atas kita, otoritas di atas kita. Gitu sih. Awal-awalnya karena memang belum pernah pacaran dan punya idealis untuk pacaran sekali seumur hidup, agak-agak maksudnya agak ragu-ragu gitu. Apalagi papa mama jauh ya kan. Kalau papa mamanya deket kan bisa tanya, mah, waduh, ini menurut papa mama gimana orangnya gitu. Ini kan memang orang tua jauh, dan tapi bersyukur punya orang tua juga yang bisa punya tingkat kerohanian yang cukup oke untuk bisa mendukung gitu, yang bisa dipercaya, yang bisa menguatkan gitu. Nah, satu hal lagi sih, perlu kedewasaan rohani untuk bisa tahu ini yang Tuhan mau apa enggak gitu. Karena kalau kita nggak punya kedewasaan rohani, ya kita nggak akan ngerti sih ini dari Tuhan, waktunya Tuhan atau gimana ya kan. Bener nggak? Anak-anak kecil ya pasti nggak ngerti kapan harus sekolah, kapan harus misalnya kerjain PR, perlu disuruh, perlu dipaksa atau dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita akan ngerti, oh papa kita suka yang ini, papa kita nggak suka yang ini. Ini waktunya saya sekolah, ini waktunya saya ngerjain PR dan sebagainya. Nah, makanya menurut aku ini salah satu poin yang penting untuk kita bisa, kalau mau pacaran, ya kerohaniannya mesti dewasa dulu gitu, supaya nggak salah dengar ini Tuhan yang ngomong, atau cuma hati kita, atau cuma nafsu kita, atau cuma karena sekeliling kita pacaran, atau cuma karena kalau nggak ada pacar ya ampun sepi banget gitu, yang lain udah punya pacar gitu. Jadi sebelum pacaran, pastikan kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Pastikan rohani kita dewasa. Itu nggak cuma belum guys, belum nggak cuma berdasarkan umur, berdasarkan punya banyak pengetahuan, tapi kualitas iman, kedewasaan kerohanian itu penting banget. Udah. Wow, amazing. Aduh. Gila, nggak kuat nih. Ya. Nggak kuat ya. Jadi mungkin kalau boleh sedikit saya ambil kesimpulan, penting sekali bukan kita menemukan pasangan gitu ya, tapi bukan dicari, tapi yang perlu kita lakukan itu adalah mendewasakan diri kita ya, sampai pada titik itu dulu gitu ya. Nanti pasangan tuh mungkin bukan dicari kali ya, nanti akan ketemu sendiri ya. Nggak tahu di mana ya, seperti cici kita satu ini gitu ya, ketemunya di Taiwan. Jadi memang itu yang luar biasa. Dan saya sedikit tadi dibilang bahwa ada peneguhan dari orang-orang di sekeliling kita, terus senior kita, kakak-kakak rohani kita, itu menjadi tanda gitu ya, menjadi sinyal akan memang ini dari Tuhan gitu ya bahasanya. Nah, yang sering terjadi mungkin banyak orang tuh kalau pacaran tuh nggak bilang-bilang gitu ya. Mungkin zaman sekarang banyak yang seperti itu. Selain nggak bilang-bilang tuh, kita juga anak muda suka ada bahasa tuh nggak mau komitmen gitu ya. Bahasanya dijalanin aja gitu ya, nggak pakai komitmen. Nah, itu akan susah sekali gitu ya.
banyak hal yang akan bisa terjadi kalau seperti itu. Tapi dengan kita adanya komitmen, adanya kejelasan, kepastian, kita bisa ngomong tadi sama senior kita, orang tua kita, ya, itu akan membuat selain peneguhan juga mungkin akan mendampingi kita, betul gitu ya, kurang lebih ya Cike, mendampingi proses hubungan kita dengan baik. Betul, betul. Ya, jadi ini mungkin gaya saklek gitu ya, saklek yang bener gitu yang kayak gini nih. Jadi ya jadi mungkin ya itu tadi sekarang tuh banyak yang berbeda gitu ya. Tapi ya ini yang bener nih kayak gini. Jadi silakan teman-teman bisa praktekkan contoh ya, metodenya, caranya ya. Nah, terus apa lagi, Pem? Selain umur gitu ya, tips kali ya, tips. Iya, tips. Wow, tips. Oke, Ci. Bagi-bagi tips, Ci, cara milih pasangan. Ini buat yang belum punya pasangan ya. Cara milih pasangan yang tepat, yang baik, yang benar itu seperti apa, yang bagaimana gitu, Ci. Ya, sebenarnya pacaran ini menurut aku nggak ada rumus pastinya ya. Yang pasti harus lawan jenis, itu pasti. Jadi kalau pastikan itu lawan jenis kita sih. Ini perintah Tuhan ya, bukan perintah siapa-siapa ya, memang Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita gitu. Terus secara pribadi lah, karena tiap orang punya tipsnya masing-masing, tiap orang punya ini. Menurut aku ya pasti harus lawan jenis, pasti harus yang kita sukai, nggak boleh yang cuma disedar dijodoh-jodohkan. Dan yang penting ya satu hal lagi yang tentang soal kedewasaan rohani sih, gitu. Karena ketika kita dewasa secara rohani, kita nggak akan perlu lagi dipaksa-paksa untuk hidup kudus, kita nggak perlu lagi dipaksa-paksa untuk tidak meniru gaya pacaran dunia. Kita akan lebih mengerti, oh kita melakukan, kalau kita berpacaran memang tujuannya orientasi untuk pernikahan dan tujuannya untuk tetap menjaga kekudusan gitu. Jadi itu penting banget sih menurut aku yang soal kedewasaan rohani. Yang lain juga yang misalnya direstui orang tua itu perlu, karena menurut aku kalau orang tua nggak setuju, mungkin ada hal-hal yang memang bisa kita pertimbangkan gitu. Dan ya nggak ada salahnya untuk berdoa lebih lama ya kan, berpikir lebih lama, mempertimbangkan lebih lama. Kayak gitu Soalnya sih. ini untuk seumur hidup ya, Iya. bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun. Maksudnya kalau memang semakin serius, kenapa nggak berdoa makin lama juga nggak apa-apa ya kan, kalau memang ada pihak-pihak yang tidak setuju. Dan perlu banget sih, nggak cuma bergaul sama orang yang kita pacari. Makanya menurut aku berteman lebih lama lebih baik, kayak gitu, supaya kita bisa tahu sekitarnya, nggak berduaan, berteman lebih lama lebih baik, dan dengar apa kata orang-orang di sekeliling kita, bukan cuma dengar yang maksudnya yang baik dan positif, baik dan negatif, bukan masalah gitunya, tapi perlu dipertimbangkan gitu. Misalnya temennya, misalnya orang tuanya, gimana dia berhubungan dengan temennya. Siapa tahu kalau emang lagi PDKT sama kita, dia memang baik-baik di depan kita ya kan, kayak gitu. Gembel, namanya gembel. Apa tuh gembel? Gembel. Oh, Gombal, gombal. Aku nggak nyambung gue. Wah, lama nih lah. Gak bisa diajak bercandaan. Tahu, tiba-tiba gembel. Kira-kira gitu lah. Kalau tips-tipsnya ya, menurut aku setiap orang punya ini ya, banyak buku-buku juga tuh tentang pacaran, tapi buat aku yaitu kedewasaan rohani penting, cinta Tuhan penting, kayak gitu. Sama ya perlu lihat lah, kalau milih apa namanya, milih yang terbaik kan perlu banyak sisi yang dilihat ya kan. Kayak kita pilih cincin aja atau pilih barang berharga, kita mesti lihat kanan kiri depan belakang, ini ada yang gopel apa enggak, ada yang cocok nggak nih masuk ke tangan kita untuk cincinnya. Misalnya berliannya besar tapi tangan kita merek pendek kecil-kecil, nggak nyambung kan ya, nggak oke juga. Atau sepatu juga sama, sepatu keren-keren kalau misalnya size-nya beda
ya kan? Atau dia misalnya lagi promo, tapi misalnya memang nggak ada size-nya kita, kan nggak perlu dipaksakan sih. Jadi banyak hal yang memang perlu diperhatikan, jangan sembarangan beli. Saya mau nambahin lagi. Ini juga pesan dari cici saya sih. Nah, Hah? kalau Iya, kan aku cicinya. iya, iya itu dia. Dia kasih tips fam. Kalau pilih tuh pilih Iya yang kok, lucu, pilih yang lucu. Iya, iya, iya. Nah, yang itu lucu. akhirnya saya renungkan kenapa harus yang lucu dan saya menemukan karena kalau cantik itu cepat hilang, ganteng cepat hilang. Kalau lucu tuh sampai tua, fam. Semakin tua semakin lucu tahu ya. Dah, tuh dia. Lucu. Kita Iya. gulatan-gulatan tuh hilang gitu. Yoi. Lebih awet muda. Iya. Ya, jadi kalau ngeliat pasangan kita tuh kenapa Tapi bener loh, seni seni menertawakan sesuatu itu penting loh dalam pernikahan. Ya kan? Maksudnya ada satu betul. hal yang maksudnya satu Ini hal bisa baru bikin kita baru tahu nih seni menertawakan Iya. sesuatu. Kayak yang kemarin kita tuh pas di Komsel, anggap semuanya tuh lucu. Maka Lucu, kita nggak betul, akan betul. stres. iya, kalau misalnya ada satu hal yang memang misalnya apa ya pasangan kita ngapain gitu. Kalau kita nganggapnya itu hal yang menyebalkan bisa bikin berantem, tapi anggap aja lucu ya kan misalnya dia eh, pakai jalannya gimana ya ketawain aja. Justru malah itu seni sih menurut aku yang nggak semua pasangan bisa miliki dan perlu kita pelajari untuk misalnya untuk yang pernikahan ya, untuk yang sudah menikah. Itu jangan Suaminya hal-hal kayaknya kecil. jago tuh. Nanti mungkin bisa ngobrol soal seni menertawakan suaminya jago nih. Misalnya apa kayak suami kita ngorok kayak apa istri kita apa gitu ya kan Eh, ketawain aja lucu deh kamu kayak gitu jadi nggak berantem gitu itu perlu Wow, wow. dipelajari ini Menertawakan. menertawakan sesuatu. Aku kadang suka ngetawain malah dimarahin. Malah kesel. Kamu kok ngetawain aku gitu. Nah, kebanyakan ketawa aja Kebanyakan ya. lihat situasi juga kalau cewek kan agak ribet ya Iya, betul. iya jangan sembarangan juga ketawa-ketawa. Iya, kalau cewek enak aja ketawa sembarangan. Cowok nggak boleh. Udah, gue kalah sendirian di sini nanti Ini 2 lawan 1. udah selesai nih tugasnya Wow, 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 wow. Itu. sini Ya, Oke, mungkin kok. yang terakhir nih, Fem. Yang terakhir kok. Oh, mau nongol. Nah, ini. Nah, Nongol biar akhirnya. nggak di itu lagi Panggil lagi. panggil lagi. Nanti mungkin 2 minggu lagi kok Apeng bisa mengkonfirmasi kebenaran apa yang sudah disampaikan oleh istrinya. Hitung dulu ya. Oh, oke. Gitu. Bener 2 minggu nggak lagi gitu. ya? Wow. Tadi abis ngejelek-jelekin soalnya. Jadi mungkin bisa. Nanti cium dulu yang apa Di sini Ci Ike, weh. Ci Ike ya. Ci Ike dulu yang membuka, terus aku penutupnya. Kan aku udah. Ya makanya sekarang aku menutup. Udah tenang. Nanti aja. Nanti. Jangan ya, jangan Ini bantah, jangan menertawakan bantah. sesuatu. Mari kita ketawa. Aduh, ya ampun. Terakhir, Wem. Nanti satu tunggu sebentar. Nanti mungkin ini Kopeng kalau si Cici tadi bilang dia itu yang pertama dan yang terakhir itu Kopeng. Iya. Nanti mungkin Kopeng bisa jawab kalau Kopeng tuh Sekarang. Ike tuh yang berapa gitu. Oh iya. Nanti ya setelah itu ya. Nanti aja. Next ya atau mau dijawab sekarang. Nanti. Nanti ya. Episode berikutnya gitu. Selanjutnya. Wem, terakhir Wem. Terakhir ya Wem. Oke, ya terakhir ya, Ci. Kan ada ayat yang bilang ya, Ci, mintalah maka kamu akan mendapat gitu kan. Tapi kok aku udah minta nih, tapi kok nggak dapat ya pasangan yang dari Tuhan tuh. Nah, itu seperti apa, Ci? Kita harus sabar, sabarnya harus sampai kapan gitu sabarnya. Menurut aku ya selama masih mungkin mikirnya nggak ke arah situ sih ya, lebih ke arah
selama masih single kamu bisa ngelakuin apa buat Tuhan, kayak gitu. Daripada mikirin, aduh kapan aku dapatnya, aku kurang apa ya, aku gini-gini. Ya itu perlu sih maksudnya untuk memperlengkapi diri untuk punya kalau berlian karena kan lebih dicari daripada batu kerikil ya. Jadi meningkatkan kualitas hidup itu penting, tapi daripada untuk fokus ke arah sana, mikirin soal dapat pacar, kenapa nggak pakai masa muda, masa single ini dengan baik untuk melayani Tuhan. Karena masa muda nggak akan kembali, guys. Itu walaupun kami masih jiwanya muda, tapi nggak bisa dipungkiri umurnya kita udah nggak terlalu muda gitu. Walaupun masih muda, tapi sudah bukan muda-muda banget lagi gitu. Jadi kenapa nggak mikir ke arah apa yang bisa aku lakuin buat Tuhan lebih banyak ya gitu. Karena setelah pacaran kamu bakal ditanya kamu di mana, kok belum pulang, pergi sama siapa dan sebagainya gitu. Apalagi kalau udah menikah, ada tanggung jawab suami, ada tanggung jawab istri yang harus kita jaga, ada anak-anak yang perlu kita mungkin fokusnya untuk pelayanan Tuhan jadi lebih sedikit. Jadi mumpung masih muda, coba hal-hal yang memang belum pernah dicoba, jangan yang negatif. Aku dulu bersyukur banget dengan masa mudaku, dengan masa kesinggalanku, aku bisa mission trip lah kemana-mana gitu, bisa pelayanan lah, bisa ketemu dengan banyak orang, bisa kenalan dengan banyak orang, mungkin bisa pergi tanpa, bisa rame-rame perginya tanpa harus kepikiran harus ngasih kabar ke si dia dan sebagainya. Mendingan menikmati masa sekarang dan memakai masa single untuk melayani Tuhan lebih banyak. Selama masih ada kekuatannya lebih banyak, ide kreatifnya lebih banyak, waktunya, tanggung jawabnya mungkin cuma sekedar bekerja atau cuma sekolah, kenapa nggak buat Tuhan? Kenapa fokus cuma sama hadiah yang Tuhan bakal kasih gitu? Itu sesuatu yang bakal Tuhan kasih. Ya waktunya nanti aja, tapi kan pasti bakal dikasih. Fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Itu sih, menurut aku gitu. Oke, jadi jangan fokus kapan nih saya harus punya pasangan gitu. Jangan fokus di situ ya Cia, tapi fokus untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan gitu ya Cia. Iya, betul. Oke. Oke kok, ada lagi nggak kok pertanyaannya? Oh iya, kok apa? Nggak apa-apa, saya sependapat. Iya, mungkin nanti kita dengar versi cowoknya gitu ya dari Kopeng. Ini yang versi ceweknya gitu ya. Mungkin Kopeng bisa lebih terbuka dan lebih vulgar. Bahasanya ngeri banget ya. Ya, jadi mungkin itu aja kali Mem. Hari ini udah nggak terasa, udah jam 7 lebih 40, hampir 45-44 menit. Udah lewat setengah jam lebih. Memang kalau ngobrolin hal-hal yang seru gini kayaknya waktunya kurang gitu. Makanya kalau yang seru-seru biasanya kita lumayan lama, bisa 2 bulan kita obrolin. Nggak tahu ini mungkin juga bisa sampai 2 bulan. Kita akan dengar tentang pasangan hidup, mungkin beda-beda ya, punya pemahaman yang beda-beda, pengertian yang berbeda-beda. Pertanyaan juga nanti yang akan kita berikan juga beda-beda gitu ya. Ya pancing-pancing lah gitu supaya bisa mendapatkan sesuatu. Ya, itu aja kali Bem. Iya kok. Untuk biru yang selanjutnya di tanggal berapa Bem? 28 Oktober. Jadi 2 lagi ya. Jadi kita akhiri biru pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat si Yunike, Kopeng juga udah bagi-bagi gitu ya, ilmunya, informasinya, sehingga itu boleh berguna buat kami, buat teman-teman juga, baik yang sedang menjalin hubungan, yang sedang mencari, atau yang mungkin sedang tersakiti. Wow. Ya, tetap semangat semuanya, maju terus.
bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semua. Itu aja kali ya. Ada lagi, Fem? Ci Unika udah? Nggak ada tambahan, Kopeng? Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, selamat istirahat semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ci. Terima kasih, kok. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye.